Jadi seperti biasa, tidak ada opening. Nah, Keren. jadi kita langsung gitu kan. Yoi. Males gitu. Masa tiba-tiba 3, 2, 1 close the door. Oh, Beda. Das banget. Jadi ini narsumnya mendadak gitu kan. Ya betul. Dengan siapa? Di mana? Dengan Ari, panggil aja Ari. Mm-mm. Aku di Kitchen Zua. Kitchen ya. Yoi. Kitchen. Berapa tahun tuh? Kurang lebih 3 tahun sih. 3 tahun? Setengah tahun lah kalau sama tahun ini. Ya setengah tahun. Kalau masuk kitchen nyasar atau gimana? Awalnya aku kerja di food court gitu. Di kitchen juga, dimasak juga. Cuman nggak yang di kitchen proper. Ya. Masuk awal karena diajakin teman. Awalnya di food court itu pun punya teman juga. Jadi bareng-bareng, nge-build bareng, bangun bareng-bareng sama-sama. Terus dan kayak suatu saat udah bubar masing-masing. Aku nggak tahu tuh, bangun-bangun, wih, Iya. Bangun kok di mana nih gitu kan. kok kosong. Iya. Akhirnya nganggur pas Covid akhirnya nganggur. Ada buka lowongan di SUA kan. Kitchen sama barista. Di situ aku mikir kayak pengen ke barista deh. Coba kan. Tapi kayak udah ada basic di kitchen nih. Ya udah deh masuk kitchen aja. Awalnya. Ya udah, akhirnya masuk di kitchen di akhir 2021. Di akhir 2021. Iya, Desember. Berarti pengalaman awalnya itu dari food court. Iya. Dari food court. Food courtnya berapa lama tuh? Food court kurang lebih 6 bulanan deh. 6 bulanan. 6 bulanan. 6 bulanan jalan, berhenti, masuk sini. Ya. Masuk sini. Berarti karena udah ada basic, harusnya nggak terlalu berat. Ya. Harusnya ya. Ya. Tapi aslinya gimana tuh? Aslinya lumayan banyak adaptasi, lumayan banyak yang nggak ditahu karena baru bener-bener masuk di kitchen yang lumayan proper. Meskipun nggak proper amat, cuman yang udah tersedia apa segala macamnya bahannya dan belajar tentang bumbu-bumbu, tentang bahan baku dan lain sebagainya, itu aja sih kalau untuk perkembangan dan adaptasinya. Soalnya dari yang aku dengar tuh kitchen di SUA justru pada saat COVID, yang PPKM masih, justru baru buka kitchennya kan? Baru buka. Berarti penghuni awal? Penghuni awal. Oh. Ya. Penunggu dong sekarang. Sebenarnya ada yang satunya lagi, cuman dia udah cabut duluan. Cabut duluan. Berarti penghuni kedua. Penghuni kedua. Berarti sekarang kitchen yang handle rame di belakang. Kalau sekarang karyawan kitchen di belakang 5 orang. 5 orang. 5 orang. Berarti bisa dibilang di balik layar kan? Iya. Balik layar. Di balik layar, benar. Karena nggak pernah muncul ke permukaan. Iya, gitu. betul. Yang nganter makanan juga orang depan, Iya, gitu kan? orang depan. Jadi gimana tuh pengalamannya selama di sini 3 tahun? Kan lumayan lama tuh. Iya. 3 tahun kalau bocah udah bisa jalan. Yoi bro. Pengalaman 3 tahun ya. Ngelihat dari awalnya banget kalau di kitchen jauh lebih berkembangnya sekarang. Karena kalau untuk dulu bisa dibilang kitchen di SUA belum benar-benar proper. Karena dulu belum di handle sama Mas Valen sama Cepero. Awalnya belum ya? Belum, karena yang handle dulu ada 5 orang. Di sini sih nggak ada yang namanya head chef dan lain sebagainya ya. Kayak nggak ada chef-chefan gitu. Kayak yang mau belajar untuk masak ya ayo masuk gitu loh. Dan masih di handle untuk di awal masih di handle 5 orang dan lain sebagainya, kayak barulah masuk. Awalnya hanya kami berdua karyawan. Berdua. Ya berdua doang. Yang lainnya tuh kayak yang udah lumayan bisa di kitchen, yang udah mau mulai lah ibaratnya. Karena yang megang kitchen dulunya kan adiknya Cepero. Ada yang namanya Kogiri. Yeah. Nah, dia hobi masak, and then, ada SUA, jadi Cepero memutuskan buat coba untuk buat kitchen di SUA. Ya, akhirnya adalah kitchen SUA pada saat itu. Awalnya cuma 2 orang nih. Akhirnya karena karyawan cuma 2 orang dan kami cukup berat untuk kerja di kitchen karyawan 2 orang. Sedangkan yang lain ya ngehandle dikit deh, ada ngebantunya dikit deh. Cuman untuk ngurus semuanya, closing dan lain sebagainya itu cuman kami berdua.
Akhirnya nambah satu karyawan lagi. Dulu itu bener-bener kitchen kami itu yang masih berantakan banget, schedule nggak ada apa segala macam. Mau masuk juga buka jam 9 kan dulu. Kami masuk jam 10. Dulu kami datang jam setengah 11 gitu. Mantap. Ya. Karena belum proper kan. Agak bebal. Iya, agak bebal dulu. Karena cuman berdua dari pagi sampai malam tuh. Seminggu kayak gitu. Karena libur hari Senin, kecuali hari Senin. Hari Senin dulu kan libur. 2 bulan kayak gitu belum benar-benar proper kan. Akhirnya pada suatu saat yang 5 orang tadi yang nge-handle kitchen di awal akhirnya mundur satu persatu. Ya, akhirnya mundur satu persatu. Ini tinggal Ko Geri dan yang sekarang nge-handle kitchen untuk manajemennya Ko Valen sama Cevero. Nah, disitulah mulai ke handle dikit, mulai ngebenerin schedule, ngebenerin jam kerja dan lain sebagainya. Kedisiplinan juga udah mulai dibenerin sama kebersihan dan lain sebagainya. Itu sih. Padahal pada saat itu menurut Ari sendiri sebelum masuk ke SUA aja pada saat masuk itu udah hitungan proper. Iya. Terus sekarang lebih lagi gitu. Ya, sekarang berarti lebih perkembangannya terasa banget. Terasa banget. Terasa banget ya. Berarti apa yang dipelajarin pun banyak gitu. Banyak banget. Banyak banget. Di luar dari skill masak itu juga banyak. Ya, banyak banget. Padahal kalau yang ditekanin dari Ko Valen sendiri komunikasi. Ya. Komunikasi, sifat ya dan sikap antar staff itu yang ditekanin. Yoi. Dan itu yang kemarin dijelasin kan cuma di area frontline tuh. Betul. Berarti di dapur juga tuh. Di dapur juga. Berarti kalau pada saat ada briefing yang benar-benar briefing diikutin juga tuh, Iya, rame-rame. Diikutin. Jadi akhirnya pas di handle sama Cevero dan Ko Valen, akhirnya kami ada briefing sendiri untuk kitchen. Oh. Nah, ada briefing buat bar, ada briefing buat kitchen. Karena buat mengetahuin ada masalah apa nih di kitchen nih. Kalau ada apa masalah dari karyawan yang lain, terus antara teman-teman karyawan terus sama customer ada komplain dan lain sebagainya, itu kami langsung bisa untuk ngasih tahu ke owner. Kayak gitu sih. Jadi lebih enak, sama kalau ada masalah antar temen tuh jadi bisa diomongin gitu kan. Jadi langsung diomongin. Kalau dulu nggak bisa, kayak ya udah habis closing cabut langsung pulang. Besoknya bener beresin lagi. Jadi nggak pas closing itu diberesin dulu baru balik. Ya, komunikasi juga kalau untuk dulu ya nggak sama sekali, buat komunikasi tuh nggak ada sama sekali. Kalau kami kerja tuh cuman kayak ibaratnya pakai insting deh. Ibaratnya pakai insting. Kalau misalkan lagi masak ada pesanan dan lain sebagainya, ada yang nyiapin buat bahan baku, ada yang masak kan. Itu tuh nggak ada komunikasinya sama sekali. Kayak cuman dia tahu sama tahu, berarti kayak gitu, tahu sama tahu, kayak gitu. Berarti nggak jarang dong ada clash pada saat awal. Ya, tapi clashnya tuh nggak yang diomongin, tapi diem. Iya. Tahu-tahu hilang. Iya, tahu-tahu hilang. Tahu-tahu dendam gitu, ngebakar. Aduh, di dapur lagi ya, bahaya tuh. Iya, ya kayak gitu. Kitchen setnya boleh tuh disembunyiin dulu. Iya. Takutnya nusuk kan. Tiba-tiba set ya. Iya. Jadi berarti setelah udah di handle langsung dari Ko Valen dan Cevero itu udah lebih inilah ya. Udah lebih lebih. Bukan berarti yang sebelumnya itu jelek, enggak. Iya, tapi emang beda cara. Beda. Jadi yang karyawan pun jadi lebih enak gitu. Dan emang kerasa sih. Jadi emang kan kita baru ngomong ya. Iya. Belum 3 jam. Tapi udah open gitu loh. Maksudnya udah asik gitu. Emang asik aja gitu. Berarti itu udah diterapin juga. Diterapin juga. Nggak cuman ke konsumen, tapi ke siapapun yang ada di sini. Harus komunikasinya bagus. Dan itu emang di briefing secara khusus. Terus sekarang masih sambil kuliah tadi? Ya, masih Pak. Masih ya Pak. Nggak apa-apa. Proses orang beda-beda, tapi jangan kelamaan ya. Asli. Ya tahun terakhir Pak. Tahun terakhir lah ya. Mau gimana kan? Penentuan. Dan emang disupport aja sih ya dari sini. Support banget malah. Karena buat pendidikan mereka sih ndak
tidak untuk apa ya namanya, kayak pendidikan tuh ya tetap nomor satu gitu. Meskipun kalian kerja di sini ya tidak ada salahnya kalian untuk maju gitu. Ya, kayak gitu sih yang buat aku betah di sini, buat aku kayak merasa nyaman kerja di sini. Soalnya kan banyak ya tempat kerja sekarang tuh nggak menerima anak kuliah. Iya benar. Benar banget. Dan sebenarnya itu juga bukan sesuatu yang salah, karena idealisme mereka begitu. Betul. Cuman kalau di sini didukung ya berarti untuk semua kalangan masuk lah. Ya. Terus dari segi improvement tadi udah skill komunikasi, secara masak pasti upgrade. Ya pasti. Nggak mungkin nggak itu. Nggak mungkin nggak. 3 tahun nggak upgrade. Yoi. Cemas. Boleh tuh dicek. Yoi sih Pak. Dari Arinya sendiri setelah 3 tahun ini udah banyak belajar, plan ke depannya gimana? Untuk plan ke depan ya nggak tahu sih, kayak bakal tetap di SUA untuk memanage karyawan, memanage teman-teman Yang lebih baru. tepatnya ya, memanage teman-teman yang baru sama yang lama juga kan, karena masih ada miskomnya, masih tetap ada miskomnya dan lain Tapi sebagainya. udah kurang lah ya. Ya udah lumayan berkurang. Bisa dikontrol. Ya bisa dikontrol karena di sekarang lebih dekat aja sih, lebih intim antara satu dan yang lainnya tuh lebih dekat aja. Kalau dulu enggak sama sekali, kayak teman kerja ya udah hanya teman kerja. Kalau di luar mah enggak. Soalnya biasa kita duduk dekat kitchen juga nyanyi-nyanyi. Iya, sekarang jadi lebih rame Gitu. Nggak kalah sama depan. Iya. Emang asik sih. Iya. Berarti selama 3 tahun ini asik aja gitu. Dulu sih awal-awal agak kurang asik ya. Agak kurang asik ya. Iya. Sempat kepikiran. Sempet Pak. Sempat ya. Sempet banget. Pertimbangannya lama tuh. Lama banget karena Lama. sempet kayak pergi kerja tuh kayak beban Pak. Capek. Iya. Aduh, orang ini lagi. Ketemu lagi, aduh capek banget. Sampai akhirnya kayak mulailah di briefing, mulai didekatkan, mulai di komunikasinya lebih dekat lagi, lebih dijalankan antara satu sama yang lainnya, lebih kau ada masalah apa sama yang ini coba ceritain, kau nganggap yang ini kayak gimana, lebih ditekankan itu sih ya, untuk komunikasinya ya. Apakah selama ini kalau yang agak buyar kan berarti awal-awal banget itu di kitchen. Ya. Apakah ada dari, kalau misalnya di perusahaan ya kan ada yang namanya team building. Team building itu kan berarti kita melakukan kegiatan apa yang melibatkan rame-rame supaya ikatannya makin kuat. Ya. Berarti awal-awal itu ada dilakukan. Ada Ya. ada banget sebenarnya. Sebatas briefing, sebatas diajak ngobrol rame-rame, pasti ada ya. Pasti ada. Dan sampai sekarang masih. Karena yang ngehandle itu Cepero sama Kovalen masih dijalankan. Masih. Ya, karena dulu untuk ini ya, kalau untuk yang masih 5 orang itu, karena masih karena 2 karyawan itu kan, ya jadi di kitchen tuh ibaratnya tempat main aja. Ya, tempat main aja. Jadi mereka tuh kayak, ayo join gitu, ayo join masak. Oh ada pesan ini, ayo masak. Jadi nggak ada yang bener-bener, ada sih profesionalnya ada, cuman tuh yang masih kayak santai aja. Dulu tuh nggak ditekanin gini ya, ini kerja loh gitu. Ya, bener banget. Tapi tetap ada yang namanya ngasih informasi kitchen tuh kayak gini, tetap ada. Karena dulu ada salah satu yang dari 5 orang ini, ada yang sekolah di Aussie, dia sekolah masak. Jadi dia yang lebih tahu lah tentang dapur. Cuman karena dia nggak yang benar-benar, karena ini kitchennya bukan kitchen dia ya, jadi dia merasa kayak, oh ya udahlah aku ngikut aja yang sama yang punya kayak gitu. Tapi tetap dia kalau ada saran dia sounding gitu, dia kasih tahu. Tetap ngasih tahu. Berarti dulu ibaratnya berat ya. Hilang arah. Nggak sampai hilang arah banget gitu ya. Cuman maksudnya ya sempat mempertimbangkan, ya benar. Mempertimbangkan gitu. Sebenarnya kalau udah sampai di tahap mempertimbangkan itu berat loh. Berat banget, Pak. Berat loh. Ya. Apalagi Covid. Iya. Berarti pertimbangan itu pada saat Covid itu? Pada saat Covid. Udah hampir after Covid sih, Pak. Hampir ya? Ya. Tahun 2002 menengah deh. Apalagi dengan kondisi semua makin ramai. Iya,
Itu dia. Itu yang bikin mikir ya, harusnya ya. Semakin ramai kayak gitu, miskom pasti ada. Pasti. Makanan pasti ada yang miskom juga. Pasti. Banyak Pak dulu komplainan dan lain sebagainya, konsistensi apalagi. Konsistensi di kitchen tuh sulit banget untuk nemuin rasa yang bener-bener Sama antar satu sama yang lain. Ya, ada regular customer yang datang pesan ini awalnya, oh enak nih. Besoknya dia datang lagi kok beda ya. Besoknya datang lagi Kok beda lagi? Ya beda lagi, kok makin parah gitu. Itu yang cukup sulit untuk nemuinnya. Akhirnya gimana caranya ya buat nemuin rasa itu. Biarpun tidak jauh beda, tapi ya tetap nemuin satu rasa yang memang oh ini dia yang dicapai gitu loh. Itu sih yang harus dilakukan Dan untuk konsekuensi. secara maksudnya usaha untuk mencegah ini pasti udah ada. Pasti udah ada. Udah ada. Cuman dulu pernah disampaikan sama Arga ya, Iya. bikin kopi beda orang aja beda rasa. Iya, bener banget. Padahal takarannya udah sama, Ya. isiannya udah sama, rasanya beda. Iya. Apalagi di kitchen kan Pak. Kalau di kitchen susah tuh, kayak kalau mau nakar asin dan lain sebagainya tuh kayak beda tangan. Lidah orang beda-beda. Iya, beda kan, beda-beda. Apalagi di kitchen yang bener-bener harus tahu awalnya, tahu resep awalnya, tahu rasa di awalnya yang ngedevelop menu. Oh rasanya kayak gini. Sebisa mungkin untuk nyamain tuh susah banget Pak. Susah banget. Karena buat nakar asin dari garamnya itu kan beda-beda. Kalau dari kopi mungkin udah ada timbangan ya, udah ada scale dan lain sebagainya. Kalau dari kitchen sangat sulit untuk kayak takaran menakar itu sangat sulit. Porsinya beda dikit beda rasa. Iya, porsinya beda dikit beda rasa benar. Iya. Ini sama kasusnya kayak kalau kita beli nasi goreng di tepi jalan gitu ya. Iya. Bang jumbo. Iya. Ya jumbo kalau masak punya kita sendiri enak. Iya. Tiba-tiba masaknya rame-rame gitu kan. Beda lagi. Buyar tuh. Beda Porsinya beda gitu kan. Iya. Tapi rasanya beda. Masih beda. Hancur. Nah itu. Tapi salut sih, konsistensi nggak cuma di bar, di kitchen juga asik, enak. Makanan-makanannya di sini. Oke. Dari menu-menu baru, Ya. makin banyak ya menu baru ya. Makin banyak Pak. Dan kedepannya pasti ada lagi, Pasti bakal ada lagi. pasti bakal ada. Mungkin lagi tahap trial and error. Iya. Coba-coba dulu. Iya, coba-coba Menu dulu. ini cocok nggak sih? Cocok Betul. nggak sih gitu ya. Udah banyak sih banyak beberapa menu yang kayak coba, oh ternyata gagal nih, ternyata kurang, customer kurang suka, jadi dihapus. Dan juga mungkin di pertimbangan ininya ya, efektivitasnya ya. Iya. Pada saat kita ngeluarin menu ini, apakah semuanya kapabilitasnya sama? Iya. Apakah semuanya bisa menyesuaikan dengan menu ini gitu? Iya betul. Konsumen sih mau aja ya pesen Iya. ya, tapi emangnya kita sanggup gitu. Iya, Nah, betul juga. Iya. apakah dari pemilihan menu seperti itu dilibatkan secara langsung pendapat-pendapatnya? Iya, kalau karena si Kogeri ini kan adanya chapter itu selalu melibatkan kami meskipun dia yang ngedevelop ya, dia yang nulis menu, dia yang ngebuat menunya, tapi di saat R&D dia suruh coba ini kurangnya di mana ya, ini kalau tambah asin bakal lebih enak dah ya. Nah kami yang disuruh untuk ngasih saran, kritik dan lain sebagainya. Biasanya sih kayak oh kurang asin kok, kayaknya kalau ditambahin ini lebih enak deh. Oke. Dan Kogeri juga mau untuk dikasih masukan kayak gitu. Nah jadinya akhirnya sama-sama. Tapi ini salah satu poin plus dari SUA ya. Ya. Untuk kita, kalau kemarin dari Kovalen bilang kan nggak ada yang namanya atasan, namanya partner gitu. Yep. Cuman tetap ada orang harus manage gitu kan. Nah, poin plusnya adalah di sini tuh yang atas-atasnya itu mau denger. Iya. Bener itu kan? Dia. Even yang nge-handle kitchen sekarang langsung dari 2 orang tersebut. Tapi mereka kalau kita ngasih saran juga masih masuk. Iya. Itu yang ngebuat aku ini sih Pak, kayak kemarin Sempet. sempet kayak fase-fase down-nya itu, ya fase berat buat kerja dan lain sebagainya. Tapi balik lagi mikir kayak, oh mereka tuh nggak menjadi bos, mereka tuh jadi leader. Mau Leader. loh, mau denger Iya, gitu. mau dengerin. Jadi kayak, oh ya udah deh lanjut aja. Mungkin ada nilai-nilai yang lain yang bisa aku dapat. Ternyata ada. Kerja. Dan banyak banget. Banyak banget. Ya. Kalau misalnya pada saat itu keluar mungkin Iya. Mungkin nggak- luntang-lantung. Betul, mungkin luntang-lantung. Dan juga di ini orang-orangnya pada baik banget. Terus nggak cuman di kitchen ya, di luar juga. Jadi akhirnya ketemu harga juga
jadi banyak teman-teman di luar juga jadi banyak. Bener lagi Arga. Iya kan, Arga orangnya yang humble banget gitu kan. Di mana-mana masuk tuh. Iya, di mana-mana masuk tuh orang. Gila. Heran. Asli. Yang mencari suap pertama kali kan Iya, gara-gara Arga. Ini udah aku ceritain ke beberapa staff di sini. Jadi pada saat itu awal-awal ke SUA 2021 hujan. Iya. Hujan. Terus SUA lagi ada promo kalau posting di IG dikasih voucher potongan 10% kalau nggak salah. Iya. Posisi hujan kan ya? Iya. Coffee shop manapun nggak mungkin staffnya mau nunggu di bawah hujan gitu kan? Iya. Nungguin di situ. Gue kaget gitu kan, kok ditungguin? Iya. Kami beres-beres emang, cuma maksudnya kok ditungguin gitu. Iya. Ini salah apa? apa gegara bawa wafer terus mau ditodong gitu kan? Ya nggak mungkin kan? Ada juga tuh orang. Masa bawa wafer doang? Ya emang sih nggak boleh sih salah gitu. Cuman maksudnya kayaknya itu deh. Pas dateng dikasih tahu tadi ada postingnya, diain kan? Oh ini ada voucher katanya begitu. Pertama kayak gitu. Besoknya apa lusanya kesini lagi kan? Oke. Lagi rame tuh di depan. Tapi emang aku habis posting rame banget di depan. Sempet-sempetnya masih pas mau balik masih sempet diucapin. Terus si panggil datang buat ngambil voucher. Itu kayak nggak lost gitu loh. Orang lewat masuk keluar itu masih disapa. Ya. Benar. Itu kayak gimana lagi gitu kan? Gimana lagi? Betul. Gimana lagi? Kita nggak usah jauh-jauh deh. Di sini juga banyak kok coffee shop. Banyak. Sampai tiba-tiba ada, misalnya dia biasa ngirim nih, ini coffee shop baru mau nyoba nggak? Hah? Tiba-tiba udah ada aja ya. Betul, udah ada. Ya kalau yang punya nama sih, ya nggak usah diingkatin lah. Banyak gitu kan. Ada yang sampai buka cabang gitu kan. Ya. Cuman salah satu yang aku salut sama teman-teman salut, SUA udah bisa dibilang ramai. Ya. Nggak buka cabang. Tahan dia. Dan emang nggak perlu buka cabang pun namanya masih tetap ada. Ya. Nggak harus usaha yang gimana gitu. Ya emang ada sih, mungkin kadang ada iklan SUA. Ya. Tapi ya nggak yang usaha-usaha banget gitu. Yeah. Sedangkan kalau kita lihat di sini tren coffee shop banyak kan, yang udah mulai turun ngebakar duit. Mulai turun tiba-tiba promo, tiba-tiba ini, tiba-tiba itu gitu. Promo. Sekarang lagi gencar-gencarnya promo 15.000 kopi. Banyak banget kan. Dapat roti lagi. iya. Kopi pagi biasa tuh. Kopi pagi dapat roti. Gila. Kemarin ada tuh salah satu franchise. Jadi aku pesen GrabFood. Dikasih satu flyer. Itu paket dapat Milo sama nasi atau enggak Milo sama bubur. Iya. Sampai promo begitu. Iya sih. Kayak berat sih. Iya. Makanya kemarin aku milih SUA ya, sama Daniel juga milih SUA karena agak bingung gimana SUA bisa tahan gitu kan. 2021 Covid loh. Iya, Covid lah. Covid loh. Dan kemarin dari Arga cerita, emangnya nggak tahu ya pas Covid itu baru dibangun kitchennya. Terus kaget gitu kan, Covid lagi turun gitu. Begitu kan. Tiba-tiba ada kitchen gitu. Pemikirannya gimana? Emangnya balik gitu Iya kan? kan. Tapi ternyata jalan. Ternyata jalan. Keren. Gila sih. Keren sih. Apalagi sempat ramainya juga pasti notice lah. Ini tempat bersejarah. Iya kan? Awal-awal Bocah-bocah pada foto di sini. Iya, Pak. Aku dulu nggak tahu kan SUA gimana. Terus ada teman aku ngepost di IG kayak, wah ada tangga-tangga gitu. Di mana sih? Di SUA. Oh, di SUA. Di mana tuh? Di mana tuh? Kayak dari Sungai Jawi. Banget. Mana? Sungai Jawi. Sungai Jawi. Mana? Merdeka, Jalan Puyuh lagi. Jalan Puyuh, Pak. Tempatnya kecil. Iya, tempatnya Kecil gitu kan, masuk lagi. Nggak ada tuh tulisan gede-gede SUA gitu. Iya, bener. Nggak ada pelang gede-gede di depan gitu SUA. SUA kan. Ada lighting box yang nggak ada. Karena tempatnya sebagus ini gitu. Awal-awal sempet takut sih Pak, karena kan banyak abis aku kerja di sini kan banyak deh aku nanya teman-teman dan lain sebagainya gitu loh. Buat yuk join ke SUA gitu loh, yuk mainlah ke SUA segala macam kan, anak kafe. Terus banyak yang kayak enggak takut karena ngelihat baru masuknya udah bagus banget dan udah mewah banget kan. Orang-orang tuh jadi pada takut gitu loh. Cemas. Iya, cemas. Dari yang masuk badannya yang deg-degan dompet. Iya bener, aduh dompet, aduh.
Padahal aku bilang kayak ya sama aja sih sama kayak coffee shop yang lain gitu. Cuman tempatnya emang lebih bagus. Cuman emang dari segi harga agak-agak ya. Iya, Dikit memang. lah. Middle, Middle, tengah ya. bener. Tengah ke atas. Tengah ke atas. Tapi emang dari pengalaman yang ditawarkan setara. Iya, setara. Di mana lagi? Iya. Indoornya dingin. Dingin. 2 lagi indoornya. Iya. Outdoornya 3. Nah, semi outdoor sama outdoor. Ah, semi outdoor sama outdoor. Iya. Kerikil-kerikil skena. Tangga skena. Ya, pohon-pohon skena. Pohon-pohon skena ini. Ya, Bener. lighting-lighting kuning. Di mana lagi coba? Gimana lagi? Iya. Staffnya ramah. Staff kitchen kaget loh. Jadi kemarin tuh Kovalen nawarin, mau nggak orang kitchen aja. Terus aku mikir kayak emangnya welcome gitu. Iya. Maksudnya kayak orang belakang layar loh gitu. Iya. Interaksi sama konsumennya juga jarang gitu. Apakah beneran masuk gitu kan? Terus ayo udah nggak apa-apa lah, aku bilang ke Kovalen kalau bisa minta WA-nya aja, ntar aku hubungin. Terus tadi Asmi bilang mau nambah 1 lagi ya? Siapa udah ada belum? Belum. Oh udah, orang kitchen aja langsung ditarik kan? Iya kan? Awalnya aku bingung. Kok aku juga, aku di kitchen kayak yang lain kan pada barisan semua kan? Iya. Jadi bingung gitu kayak ngomongin apa ya di kitchennya. Tapi ya udah deh, kata Mas Walid kayak santai aja ngomongin tentang kerjaan apa segala macam kata dia. Oh ya udah deh. Oh tadi di briefing? Enggak di briefing, cuma ditanya. Oh ditanya? Iya ditanya. Kaget. Mau nggak katanya dia bilang di podcast? Beneran nih kok? Iya beneran. Kok sih enggak? Katanya bilang. Enggak sih. Ya udah nanti aja dipanggil. Oh ya udah. Oh benernya nanya, aku sibuk nah. Becil lah. Kayak juga kan loh. Tapi ya udahlah santai aja gitu. Aman sih. Terus sekarang umur juga relatif masih muda ya. Dibilang muda enggak juga sih, Pak. Berapa sih? 20-an? Aku 99. 99. Oh, tahun. Masih muda. Masih muda. Masih muda. Bedanya jauh. Baru Seperempat, baru Pak. 25. Ya, gua Baru 25. udah masuk quarter life crisis tuh. Kerasa. Lumayan sih, Pak. Soalnya banyak yang ngerasa kayak aduh 25, aduh Udah tua. belum punya rumah. Iya. Padahal juga bagi aku sendiri bukan ngeremehin ya, tapi emang tahap-tahap itu ada gitu loh. Ya pasti. Ya udah hidup aja gitu. Iya. Yang penting jangan lupa usaha. Betul. jangan enjoy nggak usaha gitu. Iya betul. Ketampar aja sih Pak kayak karena teman-teman apa segala macam kan yang di usia aku kan udah pada nikah, kerjaan juga udah settle dan lain sebagainya. Ya ketampar sama itu aja sih. Tapi juga nggak bisa dipungkirin semua orang punya jalannya. Betul. Asalkan jangan menganut prinsip rezeki ada yang ngatur tapi nggak dikejar. Betul banget. Berat kayak gitu. Banyak yang begitu. Yuk, iya Pak, banyak banget. Apalagi di tongkrongan pasti ada tuh yang begitu tuh. Asli. Nggak apa-apa lah, nggak usah inilah. Santai aja lah. Ini. Cok. Ini aja satu. Banyak banget. Walaupun kita ngecil ya, tapi kalau mau tidur mikir gitu. Mikir banget sebelum tidur. Aduh, gimana gitu. Tapi ya udahlah jalanin aja. Lagian juga nongkrong juga jalan. Duit juga ya udahlah gitu. Ya, pandai-pandai lah. Heeh. Lebih ke pinter-pinter lah ngatur duit. Ya pinter-pinter ngatur duit, walaupun ya ngaturnya juga seadanya, cuman Iya, betul. nggak usah sampai orang-orang punya apa terus kita langsung yang kayak Ya. nembak, oh pengen juga, Benar, benar. Predator. Sulit. aku laku. Aduh, jangan. Kredivo. Tiba-tiba hilang kan. Tiba-tiba hilang gitu. Tapi udah bisa dipakai. Aneh. Banyak orang aneh, Pak. Coba manyang Apa? berputar. Nyocokin buah. Nah, Waduh. Nyocokin buah, siapa tahu nasibnya berubah. nyocokin angka gitu. Nah, Iya, banyak sih. Cemas. Tapi sebenarnya kebutuhan orang beda-beda. Ya, kebutuhan orang. Nggak sama. Nggak salah. Bebas kok. Enggak. Kita nggak bisa ngatur hidup orang kan. Jangan ngeluh. Iya betul. Ini jangan dulu aja gitu. jalani saja. Kalau teman sendiri udah dikasih tahu masih ngeluh, Udah Pak. udahlah urusan dia. Ya urusan dia. Iya kan? Nggak bisa ngatur. Kan dia udah nanya saran ya. Iya. Kita kasih tahu. Kasih tahu. Nggak denger. Nggak dengar. Urusan dia. Urusan dia. Ya udah. Gimana lagi? Emangnya kita siapa? Iya betul. ngurus hidup sendiri aja. Iya. Kadang masih kayak
bangun-bangun tuh bingung. Iya, bingung kok. Masih gini. Masih gini-gini aja nih gitu. 25 terus bangun-bangun ke tempat kerja masak balik Itu. nyebat Ya, sebat dulu gitu kan. sebat cabut balik tidur. Balik tidur, besok itu lagi. Cuma plan ke depan pasti ada. Pasti. ada. Pengennya gimana pasti ada. Nggak mungkin nggak ada mimpinya. Siapapun ada lah, kalau nggak ada mimpi bejir. Jadi Pusing tidur itu mah. Pusing cok. Kayaknya ada yang aneh deh. Iya kan. Kalau udah bangun tidur nggak mikirin apa-apa, kayaknya antara udah nggak di sini atau hidupnya terlalu enak. Terlalu enjoy. Terlalu enjoy juga salah. Iya. Nggak enjoy juga salah. Ya enjoy juga salah. Serba salah. Hidup. Hidup gimana gitu kan? Iya kan. Ya udah. Sedangkan beda umur berapa? Kita 3 tahun ya beda ya. beda 3 tahun. Tapi pengalaman lumayan. Lumayan. 2002. Cuma masih ngerasain lah. Ya. Yang namanya nggak ngeluhin work life balance. Betul. Masih ngeluhin work life balance. Masih peduli. Sebenarnya enggak sih. Hidup kadang timpang ke kiri ke kanan udah betul. Kayak Betul banget. ya udahlah. Sekarang mah tinggal mikirnya ya udah ada masalah gimana caranya nyelesain. Iya. Itu doang. Mikirin nyelesain masalah, mikirin tidur. Ya betul. Besok makan apa? Besok makan apa juga ya udahlah. Apa adanya. Cuman di sini mungkin disupport nggak? Apa tuh? Untuk misalnya kalau ada mungkin poin plus untuk karyawan, kalau misalnya di coffee shop biasa kan supportnya ada kopi gitu kan. Kalau yang staff kitchen dapat makan gitu. Kalau Jadi beda gitu kan. Iya betul. Sebenarnya kalau kami di kitchen, kalau di bar kan ada ya, ada jatah minuman kan. Kalau di kitchen lebih ke kayak si owner juga sama si kogerinya ini nggak yang mempermasalahin buat kami makan di kitchen. Jadi tuh kami kadang masak sendiri. Misal kalau lagi ada rezekinya belanja sendiri, belanja masak di situ. Dan mereka suka. Terutama kogeri kayak ternyata anak-anak kitchen nih Terus mau dia nyobain juga iya, kan? mau dia nyobain juga gitu loh. Oh kreatif nih gitu loh. Siapa tahu bisa jadi menu atau segala macam kan, kayak oh kreatif nih, oh bisa masak ini apa segala macam. Jadi kadang dia nyaranin gitu loh. Kadang juga dia ngasih bahan baku. Nih suruh masak kayak gitu. Dia support banget. Ini banget. Improvisasi dari Iya, diri bener. sendiri. Staff depan dapat minum, nggak boleh makan. Staff kitchen dapat makan, nggak boleh minum. Serut banget. yang depan tremor gitu, Iya, kena tremor. kopi gitu. Ger. Makan. Yang belakang radang tenggorokan gitu. Kering gitu. Tapi kadang kami barter kok. Oh barter ya. Kalau lagi masak nih banyak, misalkan lagi banyak nih, ayo makan yuk belakang yuk kayak gitu. Karena yang depan habis kalibrasi kan, kopi kalibrasi tuh kalau untuk pagi-pagi dikasih kami dikasih kopi biasanya. Nah, biasanya kayak gitu. Jadi ada timbal balik lah. Jadi nggak ada yang clash sama sekali. Kan? Oh aku makan, Gak boleh minum. Iya, minum ya. Ngeselin sih. Iya kan? Kalau begitu, kayaknya kalau gitu toksiknya seru deh. Kalau gitu toksiknya seru deh. Iya. Kalau ada harga duluan, kamu sering ngajak kayak, "Gak, udah makan belum gak?" Belum nih, mau masak apa? Ayo kitchen gitu. Kali makan gitu. Kayak dia kalau ngasih kopi tuh, nah kopi ambil minum lah gitu. Bagi-bagi beda gitu. Kayak gitu. Jadi enjoy. Jadi antara bar dan kitchen tuh nggak ada yang Nggak kayak clash. makin nggak kayak kerja. Iya benar. Family. Makanya di sini kerja kayak menyenangkan lah. Pantes ada tuh yang nggak mau pulang. Untuk Susah sih. susah sih. Susah banget. Oh di sini. Ya antara di sini dan ya adalah gitu. Oh di sini. Ada. Ini kalau videonya udah tayang, nontonnya pasti Tek aja.
Di timestamp nih, menit keberapa? 34. Lumayan ya. Gokil. Iya, asik nih. Gimana nih? Keganggu nggak nih waktunya nih? Apa tuh? Waktu di kitchen? Oh enggak sih. Enggak ya? Aman. Full time? Aku masuk pagi. Ya full time hitungannya. Pulang jam 7.30. 7.30. Habis itu nongki? Ya kayaknya kalau ada temen. Oh kalau ada? Ya. Ya di umur sekarang. Kadang ada, kadang enggak? Ya betul. Kadang wah lagi sibuk nih, sibuk pacaran. Oh, udah. Kayak gitu. Anda sendiri? Single aja. Oh single? Single mingle? Berarti masih punya Single banyak mingle? waktu. Iya, banyak banget. Yang bisa dibagiin? Kalau ngepap makan di forward? Pelaku? Aman sih Pak. Aman? Aman. Seru tuh kalau ngepap makan forward. Abis nyoba gitu kan, abis bikin menu nih, set Wah, kebetulan nggak pernah sih Pak kayak gitu Pak. Anjir dah. Kan bahaya masalahnya kelakuan. Iya kan kayak aduh. Enggak banget sih. Kalau ada boleh tuh yang begitu tuh, ditegur. Seharusnya tidak. Ya deh saya pernah gitu. Tapi capek loh Pak, Iya, begitu capek loh. kayak gitu ya. Ya, waktunya habis buat Ya, memang sih, Pak. Capek ya. mau makan, baru mau gini, Ya. foto Takut ya lupa. agak offset ya, setengah jam lagi. Agak offset dari perbincangan awal ya. Ya, ya udahlah, Ya udah lah ya Pak. Ya. kelar lah. Ya udah. Ya, lagian juga udah lengkap juga Yoi. nguliknya. Nguliknya. Dan emang seru-seru aja semua. Seru banget. Seru Ini mungkin bukan episode terakhir karena episode terakhir nanti Kovalen. Oke. Tapi ini filler, banget. Filler ya. filler yang kayak tengah-tengah gitu. Tengah-tengah. Ngomongin tentang belakang udah, depan udah. Nggak ada tuh stuck tengah. Oh iya ya. Nggak ada. Tengah nggak ada. Ya gitu aja sih Pak. Sip lah. Thank you ya Pak ya. Yuk, sama Baru kenal lagi nih. Yoi, baru kenal banget ya gitu ya. Ya. Tapi ngobrol udah panjang banget. Iya kan? Ngomong gitu kan. Udah taunya banyak banget. Yoi. Sip lah. Thank you. Kita nggak ada closing. Aman? Aman ya. Maaf ya kalau ada yang agak-agak offset gini. Oh, enggak apa-apa, Pak. Nggak mau. Udah biasa. Udah biasa banget. Sip. Thank you. Thank you, Pak. Closing ya. Yuk. Yuk. Yo. Thank you. Thank you.